tinggalkanlah keraguan-raguan. Tinggalkanlah keraguan-raguan. Sesuatu yang meragukan, maka wajib kita tinggalkan, menuju kepada yang yakin, kepada yang pasti. Lalu, mana yang pasti itu? Mana yang yakin itu? Tentu saja berdasarkan dalil, berdasarkan keterangan. Jangan hanya menurut keyakinan tiap-tiap kita. Kalau tiap-tiap kita nanti akan berbuat kesalahan, yang penting saya nggak ragu, yakin. Maka dia akan berbuat sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi yang dimaksud meninggalkan keraguan-raguan kepada yang hak, yang yakin itu adalah kepada kebenaran. Yang kebenaran itu pasti datangnya dari Allah dan tentu melalui Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Mari Bapak Ibu kita bisa buka hadis yang ke-11, yakni tinggalkanlah keraguan-raguan. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Mari sama-sama kita simak. Silakan Ibu yang memiliki kitab Arba'in, buka di hadis yang ke-11, tinggalkanlah keraguan-raguan, yakni di halaman ke-71, dari sahabat Abi Muhammad Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Talib, yakni beliau adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Talib, dan beliau Hasan punya anak. Anak itu diberi nama Muhammad sesuai dengan nama kakeknya. Maka di sini dikatakan an Abi Muhammadin, dan dari bahwasanya dari Abi Muhammad, bapaknya Muhammad. Siapa itu? Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Talib, yakni Hasan bin Ali bin Abi Talib. Beliau siapa itu? Sibti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni salah satu cucu kesayangan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikatakan, semoga Allah telah meridhoi mereka. Qala, dia berkata, yakni Hasan bin Ali bin Abi Thalib berkata, hafidtu mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah hafal betul-betul daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku betul-betul hafalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan menuju kepada yang tidak meragukan. Jadi ketika ada sesuatu ragu, tinggalkan. Ganti kepada yang tidak ragu. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada yang kamu tidak ragu. Berarti yang kamu yakin dan pasti. Keraguan itu adalah datangnya dari setan. Was-was itu datangnya dari setan. Kalimat yang dikatakan yang meragukan kamu maksudnya adalah tinggalkanlah sesuatu yang menjadikan kamu ragu-ragu. Kemudian gantikan dengan sesuatu yang kamu tidak ragu. Tentu yang tidak ragu itu berarti sesuatu yang kita harus yakin bahwa itu benar sehingga tidak ada keraguan. Kalau kita tidak punya keyakinan, maka tidak benar. Hal ini pernah kita bahas dulu di hadis ke-6, yakni tentang yang halal telah jelas, yang haram telah jelas. Innal halal wal haram bayyin. Sesungguhnya yang halal dan yang haram itu telah jelas. Wa bainahuma mustabihat. Di antara keduanya adalah sesuatu yang samar-samar, yang mustabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di mana yang ragu, yang mustasyabihat itu banyak manusia tidak mengetahui. Akhirnya apa? Menjadi ragu-ragu. Supaya tidak ragu, harus yakin. Agar yakin, harus tahu dulu dasarnya, ilmunya. Sehingga dengan keyakinan itu, kita akan meninggalkan keraguan itu. Disebutkan di sini bahwasanya, pada hadis lain juga disebutkan bahwasanya, di sini di hadis yang lain disebutkan di halaman berikutnya, halaman 72. Bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, La yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin. Rasulullah SAW bersabda,
seorang tidak pernah akan mencapai kepada suatu derajat ketakwaan hatta sehingga yatruka ma la ba'sa bihi. Dia mau meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna baginya. Kenapa? Mukhafatu ma bihi ba'sun. Sebab dia khawatir akan berbuat sesuatu yang sia-sia. Jadi kalau ada sesuatu yang merugikan kepada kita, meragukan kita, tetapi kita kemudian tahu bahwa itu sia-sia, sudah yang paling baik adalah tinggalkan. Maka sungguh, orang-orang yang selalu meninggalkan sesuatu yang ragu-ragu, menajak kepada kebaikan. Bahkan orang itu apabila ada sesuatu yang sia-sia, dia tidak ragu lagi kecuali dengan meninggalkan. Maka itulah tingkatan orang yang memiliki iman yang lebih tinggi, yakni orang yang mampu meninggalkan sesuatu yang meragukan. Hadis ini memang hanya sederhana, hanya singkat dan hanya diuraikan dalam satu lembar buku hadis. Sekarang mari kita akan uraikan. Berkaitan dengan keraguan-raguan yang kita tidak boleh ragu. Ketahuilah, apabila kita ingin tidak ragu, berarti kita harus tahu kebenaran. Agar dengan kebenaran itu kita yakin. Tidak lagi ragu. Dengan itu kita yakin, mana halal, mana haram. Kita tidak ragu. Halal, ambil. Haram, tinggalkan. Mana hak, mana batil. Kita tidak ragu. Hak, kita gunakan. Batil, kita tinggalkan. Mana baik, mana buruk. Kita tidak ragu. Kalau baik, kerjakan. Kalau buruk, tinggalkan. Mana ketetapan Allah, mana bukan. Kita tidak ragu. Jika ini ketetapan Allah, tentu yang datang melalui Rasulnya, jalankan. Jika bukan, tinggalkan. Inilah yang seharusnya seorang muslim menjalankan. Jangan ragu-ragu. Dan sekali lagi harus kita tanamkan. Keraguan itu dari setan. Sementara kebenaran itu dari Allah. Maka setan suka yuwaswiswi sudurinas. Membisik-bisikkan ke dalam dada manusia. Agar manusia dalam keraguan sehingga meninggalkan justru kebenaran. Dibisik-bisiki oleh setan. Sekarang mari kita lihat. Kita akan buka beberapa ayat Al-Quran tentang perintah kita untuk berpegang kepada kebenaran. Dan kebenaran yang dimaksud adalah Al-Quran. Kemudian penjelasan dari Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Dan nanti kita akan membahas tentang ibadah-ibadah yang terkadang kita ada keraguan di dalam. Pesan Rasul tadi, tinggalkan yang ragu, ambil kepada yang tidak meragukan. Mari kita buka Al-Baqarah surat 2 ayat 147. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 147. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-haqqu mir rabbikum. Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Kalau memang ini sudah kebenaran datangnya dari Allah, jangan ragu. Jangan mencari takwil, jangan mencari-cari alasan. Akan tetapi yakini jika sudah ada dalilnya tentang kebenaran itu, ini ayatnya, ini hadisnya, bahwa itu sebuah kebenaran. Jangan pernah ragu. Ambil dan jadikan sebagai dalil. Lalu katakan, sami'na wa ata'na. Karena apapun yang datangnya dari Allah, pasti benar. Apapun yang datangnya dari Rasul, tentu Rasul menyampaikan apa-apa dari Allah, pasti benar. Rasul tidak mungkin salah, karena Rasul dibimbing oleh Allah. Dan selalu di atas kebenaran. Allah yang memberikan jaminan itu. Bahwa Rasulullah SAW itu jalannya tidak pernah bengkok. Rasul itu jalannya selalu lurus. Ingat, siapa yang telah menjadikan Rasul itu jalannya selalu lurus? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita harus yakin setiap yang disampaikan oleh Rasul pasti berlandaskan firman Allah. Semua hadis-hadis Rasul yang selama kedudukannya sahih, pasti benar itu dari Allah melalui Rasul. Jangan Anda ragu. Ambillah. Karena Rasul
selalu berada di atas kebenaran. Dan satu-satunya manusia yang bisa memberikan petunjuk kepada kita di jalan yang lurus, dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat klaim Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kita tentang diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita buka surat Al-Fat, surat 48, kita mulai dari ayat 1. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Ketika Fatu Mekah, Allah taklukkan Mekah melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka melalui kemenangan itu adalah sebuah kemenangan yang nyata. Sejak turun ayat ini, kemenangan kota Mekah, Fatu Mekah ditaklukkan. Lalu Allah mengklaim tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ayat yang kedua, liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah memberikan ampunan kepadamu, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas seluruh dosa-dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik seluruh dosa yang lalu maupun yang akan datang. Rasul itu dijamin selalu di atas kebenaran. Sampai-sampai Allah memberikan jaminan ampunan. Yang lalu diampuni, yang akan datang Allah ampuni. Maknanya Rasulullah yang akan datang, beliau tidak akan berbuat kesalahan dan dosa. Karena selalu terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tahu beliau berbuat kesalahan, pasti langsung ditegur oleh Allah. Pasti beliau langsung bertobat, mohon ampun pada Allah. Maka Allah ampuni. Itulah jaminan Allah kepada Rasulnya. Wa yutimma ni'matahu, dan Rasulullah SAW itu telah diberikan oleh Allah nikmat sempurna, kenikmatan di mana Rasul telah dapat jaminan ampunan, dan Rasul selalu berada di atas kebenaran. Maka di sini dikatakan di ujung ayatnya, wa yahdiyaka siratal mustaqima, dan sungguh Allah itu selalu menunjukinya, yakni menunjuki Rasulullah SAW ke jalan yang lurus. Rasul nggak mungkin salah jalannya. Pasti lurus. Karena Allah telah memberikan kemenangan kepada Rasul. Di ayat yang ketiga, wa yansurakallahu nasran aziza. Dan sungguh Allah menolongmu dengan pertolongan yang sangat banyak, yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Yakni Rasulullah selalu dalam pertolongan Allah, dan Rasul selalu berada di atas kebenaran. Maka apa-apa yang disampaikan Rasul pasti benar. Jangan ragu. Kita lihat ayat berikutnya. Surat An-Nisa, ibu jamaah sekalian. Surat 4, ayat 115. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul", dan barang siapa yang menentang Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal telah diklaim oleh Allah, Nabi Muhammad pasti di atas kebenaran, lalu ada umat manusia, khususnya umat Islam, menentang Rasul, tidak mau mengikuti apa yang telah ditetapkan sebagai kebenaran dari Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas Rasul itu berada di atas kebenaran, di atas petunjuk, ternyata orang-orang yang mengaku Rasul sebagai Rasulnya, Muhammad Rasul sebagai Rasulnya, tidak mengikuti. Wa yattabi' ghaira sabil, yakni mereka mengikuti bukan jalannya Rasul, tetapi mengikuti jalannya orang-orang yang bukan orang beriman. Berarti dia melenceng dari kebenaran. Apa kata Allah? Mereka yang tidak mengikuti jalan bersama Rasul berarti wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Apa yang terjadi kalau orang sudah seperti itu? Allah katakan, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Maka Allah akan membiarkan orang-orang yang tidak lagi mengikuti kebenaran Allah dan Rasulnya akan selalu di dalam kesesatan yang telah mereka lakukan. Dan dibiarkan oleh Allah mereka dalam kesesatan. Wa nuslihi jahannam. Pada akhirnya nanti di yaumil akhir, Allah pasti akan memasukkan mereka ke dalam jahannam.
Wasa'at masira. Maka neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini, ibu bapak jamaah sekalian, dan banyak ayat, saya tidak tunjukkan banyak, saya singkat satu saja, kemudian kita akan uraikan dengan yang lebih detail untuk hadis yang lain. Bahwasanya Allah telah mengklaim Rasul di atas kebenaran. Rasul mendapatkan petunjuk langsung wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Dan apa-apa yang disampaikan Rasul pasti atas izin Allah. Maka wajib kita mentaati kebenaran yang telah disampaikan oleh Rasul. Jika ternyata berpaling, berarti seakan-akan kita berpaling dari jalannya orang-orang yang beriman yang telah mengikuti Rasul. Maka orang yang berpaling dari kebenaran, dia bahkan meragukan kebenaran dari Rasul, Allah akan biarkan mereka di dalam kesesatan dan terus dalam kesesatan, tapi dibiarkan oleh Allah. Tapi nanti di yaumil akhir, Allah hanya menyediakan untuk mereka Jahannam, na'udzubillah. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk urusan syariat kita dalam beragama, jangan ragu. Karena syariat itu sudah Allah jelaskan melalui Nabi kita Muhammad SAW. Maka berkaitan dengan syariat, kita belajar Al-Quran, kita belajar Al-Hadis, kemudian kita yakin dengan semuanya itu dalil-dalilnya ada, jangan ragu-ragu. Kenapa? Karena syariat sudah Allah tetapkan. Dan bagi tiap umat, bukan cuma untuk Nabi kita Rasulullah SAW dan umatnya, untuk seluruh umat-umat terdahulu. Mari kita buka surat Al-Hajj, surat 22. Ayatnya, ayat 67. Dan ayat 68. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, likulli ummatin ja'alna mansaka. Bagi setiap umat, kami telah tetapkan ada syariat tertentu yang harus dijalankan. Hum nasiku fala yunazi'unna. Mereka itu adalah orang-orang yang harus mengamalkan. Dan tidak sempatasnya mereka berbantah-bantahan. Terhadap siapa? Terhadap para nabi dan rasul utusan Allah. Dalam urusan apa? Fil amri wad'u ila rabbik. Yakni dalam segala urusan syariat Allah ini. Dan seluruh di mana mereka itu telah mengatakan ada kebenaran, wajib para rasul menyeru orang-orang menuju kepada Allah Rabbu. Karena dari Allah semua kebenaran. Maka dikatakan di ujung ayatnya, innaka la'ala hudam mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di jalan yang lurus, di atas petunjuk jalan lurus. Jadi Allah sudah mengklaim semua dari Rasul itu pasti benar. Maka na'udzubillah, kalau ada umat Islam menentang nabinya, menentang sunnahnya, menentang hukumnya, menentang ketetapannya, bahkan mengabaikan begitu saja, berarti dia masih ragu dengan kebenaran yang telah Allah tetapkan kepada Rasulnya. Karena umat itu, tiap-tiap umat sudah ditetapkan syariat. Syariat itu Allah ajarkan melalui Nabi kita. Maka Allah telah mengklaim Nabi kita selalu berada di jalan yang benar. Maka kalau sudah ditetapkan Nabi, jangan ragu. Jika kita ragu, maka kita tidak sepantasnya berbuat demikian. Tapi nanti kalau tetap berbuat, resikonya nanti di yaumil akhir. Maka Allah tegaskan peringkat tadi, tidak sepantasnya mereka berbantahan tentang kebenaran yang datang dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW dalam urusan syariat, urusan. Kalau dalam urusan duniawi silakan Anda berbantahan tentang dunia. Anda lebih tahu tentang dunia Anda. Tapi dalam urusan syariat tidak mungkin Rasul salah, pasti benar. Allah yang mengklaim. Bagaimana jika ada manusia menentang, tetap menentang apa yang disampaikan Rasul? Allah katakan di ayat 68-nya. Wa in jadaluka, maka apabila mereka tetap membantahmu, ragu dengan kebenaran Rasul, faqulillah a'lamu bima ta'malun. Maka cukup katakan, Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Terserah kamu mau lakukan apa. Jika tidak lagi mempercayai Allah dan Rasulnya, Anda silahkan berbuat apapun. Umat Islam, jangan ragu terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Adapun orang yang mengaku Islam, mengaku iman, masih ragu-ragu, tidak mengerti kebenaran,
Allah yang mengetahui. Maka kita diwajibkan dalam urusan syariat tidak boleh kita ragu-ragu. Agar tidak ragu bagaimana? Jangan Anda berbuat sesuatu dalam urusan syariat agama, apakah menjalankan perintah berupa ibadah habluminallah, habluminannas, meninggalkan larangan berupa urusan habluminallah, habluminannas, berupa tentang hukum-hukum syariat. Kembali semuanya itu mengikuti aturan Allah. Kalau dari Allah pasti benar. Karena Allah telah menyampaikannya melalui Rasul, berarti dari Rasul pasti benar. Silakan lihat 2 ayat lagi akan saya tunjukkan. Pertama surat 45, yakni surat Al-Jasiyah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini berbicara urusan syariat agama. Maka wajib kita mengikuti syariat yang telah Allah tetapkan. Tentu melalui Rasulullah. Berarti apa yang Allah sampaikan kepada Rasul, Rasul sampaikan kepada kita, pasti benar. Maka Allah katakan, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amr. Kemudian kami jadikan engkau, Nabi kita Muhammad SAW, Allah telah jadikan beliau. Apa? Ala syari'atin minal amr. Mengikuti sebuah syariat, aturan, hukum-hukum, ketetapan-ketetapan dalam seluruh ajaran agama itu. Jadi semua ajaran Islam yang menetapkan itu Allah, dan Allah telah menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka kita diperintah, fattabiha, ikuti syariat itu. Apa yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan, ikuti bagi kita. Wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Jangan sekali-kali kamu mengikuti aturan-aturan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya yang mereka tidak tahu. Jika sudah ada kebenaran dari Allah dan Rasul, jangan percaya dengan siapapun, kecuali kembali kepada ajaran Allah dan Rasul. Satu ayat terakhir, surat Al-Isra, surat 17, ayat yang ke-36. Kita, saudaraku sekalian, khususnya umat Islam, orang-orang yang beriman, yang betul-betul ingin mencari ridha Allah, nggak boleh ragu. Maka supaya tidak ragu, Anda harus berilmu. Kalau nggak berilmu, Anda pasti ragu. Saya buatkan contoh. Ketika kita sekolah, kita nggak belajar, sehingga kita ragu jawaban. A, apa B, apa C, apa D. Kenapa kita ragu? Nggak tahu ilmunya. Akhirnya kita bertanya ke teman kita di sebelah kanan, teman kita di sebelah depan, teman kita di belakang. Mungkin jawabannya beda-beda. Di sana ada yang jawab A, sini B, sini C. Akhirnya kita ragu yang mana? A, B, C. Akhirnya kita cuma ikut-ikutan. Udahlah, kata dia aja deh, dia orang pintar. Akhirnya seperti itu. Jangan. Anda harus punya ilmu. Kalau punya ilmu gimana? Terserah orang mau menjawab A, B, C, D, terserah. Saya yakin C. Sudah, saya C. Meskipun banyak orang yang jawab A. Yang penting saya tidak ragu. Punya keyakinan. Itulah seharusnya umat Islam. Maka agar kita tidak ragu, miliki ilmu. Mari belajar. Maka Allah katakan di ayat 36 dari surat Al-Isra, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Kalau kamu belum punya ilmunya, kamu cari dulu ilmunya. Kenapa? Karena kamu tidak boleh ikut-ikutan. Mengikuti sesuatu yang kamu belum tahu ilmunya. Kalau kamu nggak mau tahu juga, bahkan hanya ikut-ikutan, Allah nanti katakan, "Innas sam'a," sesungguhnya pendengaranmu, wal basara, penglihatanmu, wal fuada, hati nuranimu, akal pikiranmu, semua yang telah Allah berikan kepada kita ini. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dari dalil-dalil ini, saya akan bawa masalah ketidakraguan itu dalam urusan ibadah. Dan ibadah yang saya khusus akan angkat pada hari ini, ibadah yang sehari-hari kita lakukan, kewajiban rukun Islam yang pertama setelah syahadat, amal ibadah yang akan menjadi tolok ukur apakah nanti semuanya akan baik atau tidak, yakni sholat. Saya buat contoh yang sangat ringan. Bapak Ibu, tentu di antara kita sering ragu ketika di perut ini suka bunyi. Kadang-kadang ada bunyi kruk, 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 ada bunyi dut, dan seterusnya. Maka ragu, ini buang air bukan ya? Maaf, bahasa kata. Ini kentut bukan ya? Ini jangan dianggap sepele, saudaraku sekalian.
Kenapa? Salah satu syaratnya sholat adalah wudhu. Salah satu sahnya wudhu adalah wudhu dengan sempurna. Dan terjaga wudhu Anda sepanjang Anda tidak buang angin. Salah satu pembatal wudhu buang angin. Bagaimana jika Anda dalam keraguan? Buang angin atau tidak? Ini nggak bisa sembarangan. Ini urusan buang angin. Diatur oleh Allah dalam dan Rasulnya dalam hadis. Allah tetapkan dan melalui Rasul disampaikan. Supaya apa? Jangan ragu dalam urusan itu. Sebab kalau kita ragu, maka tinggalkan yang pasti. Aduh, ini ragu nih. Tadi kentut apa enggak ya? Kentut apa enggak ya? Jangan dalam keadaan itu. Jangan ragu. Yakinkan kalau memang Anda tidak kentut. Yakin. Kalau memang ada kentut. Yakin. Jangan dengan keraguan. Ini hanya urusan sepele. Masalah buang angin. Dan ini dijelaskan oleh Rasul. Supaya apa? Kita tidak ada keraguan lagi. Coba, silakan Ibu buka di kitab Bulughul Maram. Hadis nomor 77. Mungkin kita anggap sepele. Masa sih ngomongin kentut? Ini masalahnya bukan urusan kentutnya, urusan sahnya wudhu, urusan batalnya wudhu. Anda wudhunya sah, sholat Anda insya Allah sah. Anda wudhunya rusak, batal, atau sudah wudhu sempurna tapi batal, Anda tetap sholat, berarti wudhunya rusak, batal, Anda sholatnya nggak ada nilainya. Jadi jangan dianggap remeh ini. Sampai Rasul sampaikan dalam hadis. Karena ini kebenaran. Coba, silakan Ibu bisa buka hadis nomor 77. Silakan Ibu baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu ia merasa ragu, apakah ada sesuatu yang keluar darinya ataukah tidak, maka janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid sampai ia mendengar suara ataupun mencium baunya. Diriwayatkan oleh Muslim. Subhanallah, bayangkan umum. Bapak Ibu sekalian, ini urusan buang angin, urusan kentut diatur oleh agama. Ada agama lain yang ngurusin itu? Nggak ada demi Allah. Karena bagi mereka lagi ibadah, mau kentut, mau apa, terserah. Mau kencing, nggak wudhu, terserah. Islam senantiasa tegak di atas kesucian. Maka dikatakan, at-tuhur syatrul iman. Kesucian itu sebagian dari sempurnanya iman. Anda nggak suci, Anda nggak sempurna imannya. Ini urusan buang angin. Rasulullah mengatakan, ini hadis sahih riwayatnya Muslim dari Abu Hurairah. Qala, Abu Hurairah berkata, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi." Apabila seseorang di antara kamu sudah ada di dalam masjid. Kalau laki-laki tentu sudah wudhu, mau nunggu sholat ada dalam masjid. Perempuan meskipun di rumah. Intinya, seorang di antara kamu sudah wudhu, lalu lagi nunggu sholat. Tiba-tiba terasa ada sesuatu di dalam perutnya. Fi batnihi syai'an. Kayak ada yang mengganggu, kayak ada bunyi, kayak ada kentut, dan seterusnya. Fa'ashkala alaihi. Tapi dia ragu-ragu. Tadi saya kentut enggak ya? Batal enggak ya? Kayaknya enggak deh. Kayaknya batal deh. Kayaknya enggak deh. Nah, di saat Anda sedang siang pangsiur pikiran Anda diragukan oleh setan, was-was setan, Allah katakan begini. Di saat ragu itu, akharaja minhu syai'an amla. Apakah tadi saya kentut apa enggak? Apakah terdengar suara air atau tidak? Suara angin, saya kentut atau tidak? Maka dalam hal seperti ini, jangan sampai Anda terus dalam keraguan. Ambil kesimpulan, keputusan pada diri kita. Apa kata Rasul? Fala yakhrujanna minal masjid. Jangan kamu keluar. Maksudnya, jangan kamu membatalkan wudumu. Keluar untuk wudu lagi. Jangan. Karena di zaman Rasul pasti mereka keluar masjid. Kenapa? Tempat wudunya nggak ada di sekitar masjid. Harus keluar mencari air dulu. Berbeda zaman sekarang. Tempat wudu sudah berada di dalam lingkungan masjid. Maksudnya di sini jangan kamu keluar, maksudnya jangan kamu membatalkan wudumu. Keluar dari masjid, membatalkan wudu, lalu mengulangi wudumu. Bagaimana caranya? Saya yakin bahwa saya tidak kentut. Dikatakan, hatta yasma', sampai kamu betul-betul mendengar bahwa kamu tadi kentut. Sautan, yakni dengan mendengar suaranya. Awo yajida riha, atau kamu mencium baunya. Jadi di saat ada seorang ragu, saya kentut atau enggak tadi? Dengar enggak bunyi kentut?
Enggak, jangan ragu. Berarti nggak kentut. Tapi kayaknya rasa-rasa kentut. Bau nggak Anda kentutnya tadi? Tercium apa enggak? Kayaknya enggak. Nggak usah ragu. Bismillah, saya tidak batal. Ini yang harus ditegakkan. Tapi kalau ragu, kayaknya, daripada keraguan seperti itu, terus was-was dari setan, Anda akan ragu sampai sholat Anda, langsung kalau begitu, batal, Anda wudhu lagi. Jadi tinggal dua. Mau tetap dijalankan, diteruskan, yakini tidak batal, karena nggak mendengar dan nggak mencium bau, atau meskipun nggak mendengar, nggak mencium bau, tapi ada ragu-ragu terus dalam hati, putuskan, saya batal. Segera keluar, wudhu untuk sholat. Seperti itu. Bahkan dalam keadaan kita lagi sholat sekalipun. Coba kita lihat hadis berikutnya, nomor 89. Hadis nomor 89. Silakan Ibu baca hadisnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setan akan datang kepada salah seorang di antara kalian dalam sholatnya. Lalu ia meniup di duburnya dan membuat merasa seakan-akan ia telah kentut. Bila ada yang merasakan semacam itu, maka janganlah ia membatalkan sholatnya sampai ia mendengar suara atau mencium baunya. Ini dia yang harus kita tetapkan ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar itu semakna tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hanya riwayat Imam Muslim itu langsung Rasul mengatakan, apabila kamu ragu di dalam perutmu, apakah mendengar suara atau tidak, apakah kentut atau tidak, maka jangan kamu ragu, jangan keluar masjid, jangan wudhu, sampai kamu betul-betul yakin bahwa kamu kentut. Bagaimana cara meyakinkannya? Dengar suara kentut atau bau kentut. Gimana kalau ternyata dengar dan bau? Sudah pasti Anda batal. Wudhu lagi. Gimana kalau ternyata tidak? Sudah nggak usah wudhu lagi. Yakini, tapi harus yakin. Jangan ragu. Gimana kalau tetap ragu? Sudah Anda nyatakan Anda batal. Wudhu lagi. Nah, dalam riwayat Al-Bazzar ini, di sini Rasulullah SAW menceritakan keadaan di mana Anda dalam keadaan sholat. Kalau tadi lagi nunggu-nunggu sholat. Biasanya contoh begini. Ibu baru sholat maghrib. Biasanya kita nggak berbuat sesuatu dulu. Bahkan ada yang tadarus, baca Quran, atau mungkin menyiapkan makan malam untuk suami yang belum datang dari kantor, tapi masih dalam keadaan wudhu. Kadang-kadang sambil menunggu, dia duduk sambil berzikir. Nah, pada saat masuk waktu sholat kita, dia ragu. Tadi saya buang angin apa enggak ya? Ambil dalil ini. Tadi, yakni hadis yang sebelumnya yang nomor 77. Tapi bagaimana ketika dalam sholat? Terkadang, maaf ini kebiasaan manusia. Sudah masuk waktu Isya, qadarullah belum batal. Tapi di perut suka ada yang ganggu. Mungkin tadi makan banyak gas dan seterusnya. Suka bunyi, kadang-kadang di dalam perut bunyi dut seperti kentut. Bagaimana ini? Kadang-kadang sayang kita mau wudhu karena nggak batal. Silahkan kalau memang Anda yakin tidak batal. Tapi asal jangan ragu loh. Kalau ragu, sudah batalkan. Anda tetap sholat. Akibat tadi sempat nahan sesuatu di dalam perut, kadang dalam sholat suka ada bunyi suara juga. Bagaimana kalau lagi dalam sholat? Nah, pakai dalil ini. Ya'ti ahadakumus syaitan fi sholatihi. Setan itu akan datang mengganggumu di dalam sholatmu. Gimana caranya? Bagaimana? Yanfuhu fi ma'adatihi fayukhayyalu ilaihi annahu ahdatha walam yuhdits. Niup dubur kita, ditiup oleh setan dubur kita. Sehingga apa? Seakan-akan saya berhadas, yakni saya buang angin, saya kentut. Padahal boleh jadi nggak kentut, tapi ragu-ragu apakah kentut atau tidak. Meskipun ini dalam sholat. Fa'idha wajada dzalika, apabila di dalam sholatmu kamu dapati seperti itu, fala yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Jangan kamu ragu, jangan batalkan sholatmu. Teruskan selesaikan sholatmu. Kecuali kamu betul-betul dengar tadi bahwa Anda kentut atau Anda mencium bau kentut. Jika tidak, teruskan sholatnya. Tapi jangan ragu. Ingat tadi, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang kamu ragu, menuju kepada yang kamu tidak ragu. Ini yang harus kita lakukan. Tapi ada keraguan, sudah langkah baiknya batalkan.
Kenapa? Karena setan memang seperti itu. Sering mengganggu kita di dalam sholat kita. Maka, bahkan kata Rasul begini, jika sepanjang sholat kamu terus diganggu oleh setan, katakan dalam hatimu, kadzabta, kau dusta wahai setan. Aku tidak hadas, pertahankan. Coba buka Ibu hadis nomor terakhir bab tentang membatal wudu 92. Hadisnya nomor 92 Bulughul Maram. Silakan Ibu baca. Dan di dalam riwayat Al-Hakim dari Abu Sa'id secara marfu, apabila setan mendatangi salah seorang di antara kalian lalu mengatakan, kamu telah berhadas, maka jawablah, kamu bohong. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Hibban dengan lafaz, maka hendaklah ia mengatakan dalam hatinya. Maksudnya bukan kita ngomong sendiri, kamu bohong, setan bohong. Bukan. Niatkan dalam hati kita. Teguhkan dalam hati kita. Jangan ada ragu di sini. Katakan dalam hati kita, kadzabta, kau dusta wahai setan. Aku tidak buang angin. Kuatkan. Tapi bukan ngobrol sendiri. Maksudnya adalah teguhkan hati Anda. Ambil, jangan ragu. Anda tidak batal. Sepanjang tidak mendengar suara dan tidak mencium bau. Ini dalam urusan sepele, berwudu, batal atau tidak. Saya akan melangkah ke yang lain, maaf, supaya bisa tertib, barangkali ada pertanyaan sekitar keraguan ini, tentang ini, monggo, saya akan jawab, nanti setelah ini baru melangkah ke yang lain. Kalau ada pertanyaan, Bapak-Bapak, silakan, jika ada pertanyaan, monggo. Di chat ada Tapi nih, Pak. maaf, seputar keraguan dalam berwudu dulu, jangan bertanya di yang lain ini. Tentang ini dulu, saya akan berdalam. Siapa yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan berikutnya. Ada bisa berkaitan ragu. Silakan. Terkait penggunaan kunut nazilah, Ustaz. Afan, untuk kunut nazilah, saya belum bahas sekarang. Saya katakan dalam bahas tentang tohur dulu, kesucian dulu. Kalau ada hadis tuh Rasulullah berhak ragu daripada Ibrahim ketika berkata, ya Robku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Itu maksudnya apa, Ustaz? Baik. Di hadis 92. Baik, baik. Makasih. Sama-sama. Silakan untuk pertanyaan berikutnya. Ini ada yang raise hand, Pak Ustadz. Ibu Reni. Silakan. Ibu Reni bisa di-unmute mungkin? Oh iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, kalau kita wudhu itu, apakah doanya itu sama, Pak Ustadz? Dan apakah kalau tidak, saya karena bingung, ada yang bilang nggak usah pakai doa, bismillah aja sudah cukup. Ada yang harus dengan doa yang lengkap. Makanya saya ingin mendapatkan pencerahan dari Pak Ustadz. Matur suwun. Afan, doa tentang apa Ibu? Afan, doa tentang apa Ibu? Doa nawa itu, doa itu loh Pak Ustadz. Untuk nawa itu maksudnya wudhu, mau berwudhu Ibu? Nggih. Baik. Baik. Berwudhu cukup mengucapkan basmalah. Karena Rasulullah SAW perintahkan untuk mengawali suatu kebaikan cukup sebut olehmu basmalah. Jadi niat dalam berwudu itu basmalah. Niat mau sholat basmalah. Niat mau kita mau mandi janabah basmalah. Niat mau makan basmalah. Kecuali memang ada doa-doa yang Rasulullah lafazkan di saat meniatkan sesuatu. Ikuti. Mau umroh, labbaik Allahumma umratan. Mau haji, labbaik Allahumma hajjan. Tapi selain daripada itu, tidak ada contoh tertentu bahwa saya untuk memulai satu harus dengan lafaz doa. Contoh mau wudu. Nawaitul wudu'a li rabhil hadasil asghari fardolilaitan. Sama sekali tidak ada dalilnya dari Rasul. Bahkan dari para sahabat, bahkan dari imam 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tidak pernah ada perintah seperti itu. Cuman memang ada yang menyusun di negara kita, di Indonesia. Saya tidak tahu siapa yang pertama kali menyusun itu. Sehingga apa? Di Indonesia kan niat kemudian dalam lafaz bahasa Arab. Tetapi sesungguhnya itu bahasa Indonesia. Dilafazkan dalam bahasa Arab.
nawaitul wudu, saya berniat wudu lirafhil hadasil asghar, untuk menghilangkan hadas yang kecil. Lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Nggak ada riwayat itu sama sekali. Cukup bismillah. Adapun setelah wudu, ada doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, sampai selesai. Maka apabila seperti itu ada keterangannya, ikut. Jika tidak ada, tidak. Cukup dengan basmalah. Insya Allah cukup. Karena itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Wallahu Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, satu lagi mohon. Kalau misalkan kita habis wudhu, itu karena bakal cepat-cepat atau karena malam, bangun malam itu takut telat tahajudnya, tiba-tiba saya langsung sholat. Aduh lupa baca doanya ketika habis wudhu. Dosa nggak kalau itu Pak Ustadz? Insya Allah itu doa yang tertinggal dari itu tidak mengapa Ibu, karena doa-doa itu di dalam ibadah itu hukumnya sunnah. Artinya kalau sampai tertinggal bukan dengan kesengajaan, insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Waduh, matur suwun sangat pencerahan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya tentang berwudu dulu, silakan. Waalaikumsalam. Jadi ada pertanyaan tentang wudu, silakan. Ibu Susi ya, Ibu Ya. Susi. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, kalau misalnya kan kalau wudhu itu kan kumur-kumur terus menghirup melalui hidung terus dibuang. Kalau misalnya enggak gimana tuh Ustadz ya? Pertama. Kedua, jika kita tidak menghirup air ke hidung berarti tidak mengikuti sunnah Rasul. Jangan ragu-ragu, Rasul sudah mencontohkan kepada kita bahwa Rasul itu apabila berwudu selalu mencuci tangan dulu 3 kali, lalu beliau menaikkan air ke hidung berkumur-kumur. Ada istinsyak, yakni menaikkan air ke hidung, wastansar, menghembuskannya. Jadi jangan tidak dilakukan Ibu. Ini contoh Rasul. Karena dengan wudu yang sempurna, insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita. Bahkan dengan wudu yang sempurna, nanti kita akan diberikan oleh Allah, diberikan jaminan oleh Allah, dibuka pintu surga yang 8. Berarti wudu itu harus sempurna. Harus seperti siapa? Wudunya Rasul. Itulah wudu yang paling sempurna. Memang ilmu kita zaman dari dulu, kumur-kumur, air hidung itu ditolek-colek pakai hidung begini, pakai 2 jari. Yang ini sama sekali nggak ada dalilnya. Yang benar adalah mengambil air, mulutnya nyedot untuk kumur-kumur, kemudian hidungnya nyedot untuk di istinsyak, disedot, lalu istinsar. Dan diperintah oleh Rasul bersungguh-sungguh. Coba Ibu buka, Ibu tolong baca Ibu Ade hadis nomor 44, Bulughul Maram. Bagaimana perintah Rasul? Itu tahu sih biasa. Mohon yang sudah bertanya, mikrofonnya untuk di-off-kan kembali agar tidak mengganggu. Silakan Ibu tolong baca hadis nomor 44 Bulughul Maram. Dari Lakid bin Sadirah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sempurnakanlah wudhu, sela-selalah jari-jari, dan bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke dalam hidung, kecuali apabila kamu sedang dalam keadaan berpuasa. Diriwayatkan oleh 4 orang. Jelas sekali Rasul perintahkan bersungguh-sungguh. Berarti jangan ditinggalkan Ibu. Bersungguh-sungguh. Kecuali ketika kita sedang saum. Jangan terlalu sungguh-sungguh, khawatir nanti disedot masuk karena rongga dari hidung, yakni tenggorokan, dengan rongga mulut, yakni kerongkongan itu pada akhirnya menyatu. Maka kalau sampai itu nanti akan masuk ke perut misalkan, maka nanti akan menjadi batal. Maka di saat tidak bilang bersaum, bersungguh-sungguh. Berarti diperintah di sini, ikuti Rasulullah. Yang terbaik. Wallahu a'lam. Silakan berikutnya. Barangkali tentang wudu dulu. Barangkali yang di chat ada wudu, Ibu silakan dibacakan. Saya baca yang di chat ya Pak Ustadz ya. Silakan. Pak Ustadz, mohon kadang-kadang ragu apabila, maaf ya Pak Ustadz, underwear-nya itu basah gitu loh Pak Ustadz. Nah itu bagaimana dengan wudunya? Apakah kita boleh berwudu dalam keadaan tidak berpakaian? Setelah mandi langsung berwudu gitu Pak? Pakai baju, apakah itu diperbolehkan? Sebetulnya berwudu dalam keadaan maaf telanjang sepanjang itu di dalam kamar mandi tidak ada masalah.
Rasulullah berwudu dalam keadaan telanjang di dalam kamar mandi. Ketika beliau sambil mandi janabah, nggak ada masalah. Karena khawatir kami nanti pakai rok, kalau nggak dibuka nanti basah. Nggak ada masalah kalau begitu. Buka saja. Ada handuk, pakai handuk silahkan. Nggak sopan masa wudhu telanjang. Ini bukan urusan sopan. Nggak sopan. Rasulullah SAW melakukan itu. Jika Rasulullah SAW melakukan itu, ya berarti Rasul itu teladan kita, contoh terbaik kita. Berarti kita boleh berbuat sebagaimana Rasul berbuat. Jangan sampai kemudian mengatakan, nggak sopan. Urusan sopan atau tidak itu bukan dalam urusan ibadah. Kecuali ada perkataan Rasul nggak sopan, nggak boleh, maka jangan. Kecuali ada di sana bahwasanya nggak boleh berwudu dalam keadaan telanjang. Bahkan Rasul mencontohkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau berwudu dalam keadaan telanjang. Yang namanya telanjang berarti tidak dalam berpakaian apa-apa. Coba lihat Ibu, hadis nomor 128 Bulughul Maram. Biar kita yakin bahwasanya berwudu dalam keadaan telanjang setelah mandi nggak ada masalah. Silakan Ibu baca 128 Bulughul Maram. Saya maaf Pak Susilo, Pak Ustadz, di saya nggak ada 128. Halamannya lengkap. Kitab Bulughul saya halamannya lompat Pak, nggak ada halaman. Oh, di hadis 128 nggak ada? Nggak ada. Oh, baik. Berarti ada kesalahan. Baik. Di situ diceritakan. Aisyah bercerita tentang Rasulullah SAW. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza ghassala fil janabah, adalah Rasulullah apabila mandi di dalam mandi janabah, maka yang pertama falyastaghsil yadaihi, beliau mencuci kedua tangannya dulu. Setelah mencuci kedua tangannya, summa yufrihu biyaminihi 'ala shimal, dituangkanlah dengan tangan kanan atas tangan kirinya, kemudian dicucilah kemaluannya, dan seterusnya. Lalu beliau berwudu dengan sempurna. Berwudu dengan sempurna. Berarti apa yang dimaksud berwudu dengan sempurna? Ya wudu dalam keadaan telanjang. Di kamar mandi. Nggak ada masalah, Ibu. Cuman bedanya Rasul kalau mandi janabah, beliau memulai wudu lebih dulu dengan sempurna. Kecuali cuci kaki paling belakang. Setelah itu siram kepalanya, digosok-gosok 3 kali, siram seluruh tubuhnya, setelah basah semuanya, sempurna, baru cuci kaki yang kanan 3 kali, cuci kaki yang kiri 3 kali. Maka karena beliau sudah wudu sempurna di awal, beliau tidak wudu lagi. Bagaimana kita? Mungkin kita nggak seperti Rasul. Sudah mandi seperti biasa. Setelah itu selesai mandi, nggak perlu Anda handukan dulu, pakai pakaian dulu, baru wudu. Wudu dulu, baru Anda handukan, baru pakai pakaian. Sah insya Allah. Tidak ada masalah. Karena Rasul berwudu pun maaf, dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali. Demikian, wallahu a'lam. Jangan ragu Ibu, karena dalil sudah ada dan ini sahih. Berikutnya, barangkali masih ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Pak Ustadz, yang nanya insya Allah itu ini Ibu Sri Agustina mau bertanya. Monggo Ibu. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz, kalau bersenggolan dengan suami itu bagaimana Ustadz? Maksudnya Ibu sudah berwudu, lalu Ibu bersenggolan dengan suami, begitu? Iya. Iya. Tangan Ibu setelah wudu bersenggolan dengan suami. Iya, nggak sengaja Ustadz. Oh, nggak sengaja. Iya. Baik. Ibu sudah wudu. Suami Ibu datang. Suami Ibu meluk Ibu, nyium Ibu. Ibu menghindar apa jangan? Bukan, maksud saya keluar kamar mandi. Dia mau masuk kamar mandi. Monggo, Ibu baca, Bu Ade tolong dibaca hadis nomor 76 Bulughul Maram. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Halo, Ibu. Silakan dibaca hadis nomor 76. Sallallahu alaihi wasallam
mencium Baik Ibu, saya mau jawab. Ibu bisa didengarkan. Dari Aisyah Silakan radhiyallahu Ibu Ade. anha bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istri dan tidak wudhu lagi. Diriwayatkan oleh Ahmad. Tidak. Sudah Pak Ustaz? Iya. Pak Ustaznya ke-mute. Pak Ustaznya. Rasul suatu ketika dalam keadaan berwudu. Lalu beliau dalam keadaan berwudu itu masuk ke salah satu rumah dari rumah istrinya. Di saat Rasul masuk ke rumah istrinya, beliau berjumpa dengan istrinya, beliau peluk istrinya, beliau cium istrinya. Dan Rasul tidak berwudu lagi. Apa artinya? Seorang suami istri bersentuhan tanpa syahwat, nggak ada masalah itu. Jangan ibu kemudian suami datang, suami menyodorkan tangan untuk salaman, Mas saya udah wudu. Nggak usah ibu. Suami istri itu telah bersatu. Dan insya Allah suami istri tidak saling membatalkan. Rasulullah mandi bareng dengan Aisyah. Saling bergantian tangannya satu sama lain. Rasulullah mandi bersama Aisyah. Beliau dan nggak ada masalah. Jadi bersenggolan dengan suami istri yang telah berwudu, insya Allah tidak membatalkan wudu. Insya Allah berdasarkan dalil. Baik, saya rasa tentang wudu ibu kita sudahi dulu. Saya akan melangkah berikutnya. Ini berkaitan dengan ibadah sholat. Di dalam ibadah sholat ada suatu sujud tambahan yang disebut sujud syahwi. Biasanya ini terjadi karena kesalahan, di antaranya ragu-ragu. Maka pesan Rasulullah SAW kepada kita, silakan ibu bisa buka hadis Sahih Muslim nomor 522. Atau sebelum 522 boleh dibaca dulu 341. Sahih Muslim 341. Monggo ibu baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila muazin menyerukan azan, maka setan lari terkentut-kentut sehingga tidak kedengaran lagi olehnya suara azan itu. Apabila azan telah selesai, dia datang pula kembali. Apabila orang qomat, dia pergi pula. Bila qomat telah selesai, dia datang pula mengganggu orang sholat. Katanya, ingatlah ini dan itu. Yaitu soal-soal yang tidak perlu diingat. Sehingga orang itu lupa telah berapa rakaat dia sholat. Akhirnya dia ragu dalam bilangan sholatnya. Siapa yang mengganggu? Syaitan laknatullah. Tadi lagi sholat diganggu juga. Anda kentut, Anda hadas, Anda batal. Tolak itu. Sama lagi sholat diganggu oleh setan. Sehingga yang tadinya kita nggak ingat, jadi ingat. Yang harusnya kita ingat dalam sholat, justru ingat yang lain. Siapa yang mengganggu itu? Setan, saudaraku sekalian. Rasulullah SAW yang menyampaikan itu. Bahkan ketika terkumandangkan adzan, setan lari sampai terkentut-kentut, lari sangat jauh sampai ke Rauh. Apabila adzan selesai, setan datang lagi, ganggu manusia. Nggak usah sholat tahiyatul masjid, nggak usah qobliyah, nggak usah dzikir, nggak usah doa, nggak usah baca Quran, udah ngobrol aja deh. Maka banyak orang pada ngobrol di masjid. Nunggu sholat iqamah, bukannya doa. Begitu diiqamahkan, lari kembali. Begitu selesai iqamah, masuk kembali. Sampai apa yang terjadi? Ditiup-tiupnya manusia-manusia. Ditiupnya telinganya, ditiupnya matanya, ditiupnya telinga, ditiupnya mulutnya. Sehingga kadang-kadang mulutnya nggak bisa lagi menghafal, karena hafalannya diambil oleh setan. Telinganya dengar, sehingga yang didengarkan yang lain. Matanya sehingga mengantuk. Seperti itu, sampai kepikirannya. Maka kemudian Rasulullah SAW perintahkan, apabila terjadi seperti itu, kita harus segera tinggalkan keraguan menuju kepada yang yakin.
Silakan Ibu. Muslim 522-nya. Muslim 522-nya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila orang azan, maka setan lari terkentut-kentut hingga tidak terdengar lagi olehnya azan. Apabila azan telah selesai, dia kembali pula. Kemudian apabila orang qomat, dia lari pula. Dan apabila qomat telah selesai, dia datang pula kembali menggoda orang yang sedang sholat. Dia membisikkan, ingatnya selama ini, sehingga orang itu lupa telah saat dia sholat. Maka apabila kamu lupa telah berapa rakaat kamu sholat, sujudlah 2 kali ketika sedang duduk. Sujud sahwi. Inilah aturannya ketika kita lupa di dalam sholat. Intinya, jangan sampai ragu. Ambil yang yakin. Ini pesan Rasul tadi. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan segala sesuatu yang kamu ragu menuju kepada yang tidak ragu. Setan, seperti yang dikatakan Rasul tadi, lari setelah adzan datang lagi, lari ketika qomat, setelah qomat datang lagi, mengganggu-ganggu sehingga kita lupa bilangan rakaat, kadang lupa tasyahud, kadang lupa bacaan, dan bermacam-macam kasus. Maka apabila terjadi seperti itu, hendaklah kamu balas itu semua dengan sujud sahwi. Tapi yang paling utama, ragunya ditinggalkan dulu. Bagaimana cara kita meninggalkan keraguan? Ibu lihat di Bulughul Maram, hadis nomor 356. Di Bulughul Maram 356. Bagaimana cara kita menghilangkan keraguan dalam sholat? Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu dalam sholatnya, ia tidak tahu sudah berapa rakaat ia sholat, apakah baru 3 atau sudah 4, maka hilangkanlah keraguan tersebut dan lakukanlah sesuai dengan keyakinannya. Kemudian hendaknya ia sujud sebanyak 2 kali sebelum salam. Jika ternyata ia melakukan sholat sebanyak 5 kali, maka kedua sujud tersebut telah menggenapkannya, karena kedua sujud tersebut dihitung 1 rakaat. Namun apabila ternyata sholat dengan sempurna sebanyak 4 rakaat, maka itu adalah penghinaan terhadap syaitan. Hadis ini tunjuk Rasul dalam meninggalkan keraguan dalam sholat. Idza syakka ahadukum fis shalah. Apabila kamu dalam sholat, tapi ada keraguan dalam sholat. Falam yadrik kam salata ats-tsalatsan aw arba'an. Saya ragu ini saya rakaat ketiga atau 4. Saya yakin di antara kita pernah seperti itu. Atau mungkin beberapa kali. Saya sudah bangun, lagi baca. Ini rakaat 3 atau 4. Rakaat 2 atau 3, rakaat 1 atau 2. Maka di saat seperti itu, Rasulullah perintahkan, fal yabrahish syakka. Hendaklah kamu tinggalkan yang meragukan kamu, wal yubni ala mastaiqana, dan ambil yang kamu yakin. Coba saya tanya Ibu. Ibu ragu nih, ini rakaat 2 atau 3? Mana yang Ibu ambil? Yang Anda yakin. Mana yang yakin? Yakin itu yang sedikit. 2 pasti, 3 ragu. Ini rakaat 3 atau 4? 3 pasti, 4 ragu. Jadi maksudnya, tinggalkan yang meragukan, berarti tinggalkan yang bilangannya lebih banyak. Ambil yang bilangannya lebih sedikit. Ini 2 atau 3? Yakini 2. Ini 3 atau 4? Yakini 3. Ini 1 atau 2? Yakini 1. Artinya apa kalau sudah begitu? Anda meyakinkan yang Anda yakini, ternyata sholat saya salah. Misal, ini rakaat 3. Saya katakan 3 atau 4, 2 atau 3, 2 atau 3. Saya katakan 2. Kenapa? Ini yakin. Lalu saya teruskan sholatnya. Baru 2 rakaat. Nanti sujud tasyahud awal dan seterusnya. Saya ragu, ini 3 atau 4. 3 pasti, 4 belum tentu. Maka saya ambil 3 yang pasti. Ternyata saya sholat 4 rakaat. Ini sudah di rakaat keempat. Harusnya sudah sempurna. Karena saya meyakini ini 3, berarti setelah itu saya naik lagi.
Artinya apa? Saya nambahin 1 rakaat. Jadi kebanyakan rakaat. Apa yang kita lakukan? Gak usah ragu. Anda sujud sahwi sebelum Anda salam. Sujud sahwimu itu menggantikan rakaatmu yang kebanyakan. Jadi meskipun sholat kita 5 rakaat, tetap sempurna, sah. Sujud sahwi menggantikan keraguan kita tadi. Adapun saya, ini rakaat 3 atau 4? Memang rakaat 3. Tapi setan was-was. Kamu udah 4 loh. Kamu udah 4 loh. Padahal ini rakaat 3. Setan mengatakan, itu 4. Kita ambil yang pasti. 3, tetapkan 3. Teruskan seperti biasa. Saya tetap sujud sahwi 2 kali. Padahal saya benar tadi rakaat ketiga. Tapi sempat diganggu setan. Sehingga ada was-was. Ada keraguan. Yang Rasul perintahkan. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada yang kamu tidak ragu. Berarti saat itu saya sesungguhnya benar, tapi pernah timbul keraguan, saya ganti dengan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Maka sujud sahwi saya, kata Rasulullah, menghinakan setan. Penghampaan kepada setan. Seakan-akan saya tetap meskipun sujud sahwi, walaupun rakaatnya benar, tapi sempat diganggu setan. Jadi sujud sahwi itu gunanya untuk apa? Menghinakan setan. Bahwa saya tetap ingat Allah, tidak terganggu oleh setan. Begitulah cara menentukan berapa rakaat saya. Maka yang ragu itu adalah yang lebih banyak, yang yakin, yang pasti, yang lebih sedikit. Tinggalkan keraguan, ambil yang pasti. Berarti yang sedikit. Ini contoh kasus 1. Kasus kedua, kadang-kadang seseorang juga lupa di rakaat kedua. Saya yakin mungkin ibu bapak pernah mengalami. Ini rakaat kedua, di waktu berdiri sadar rakaat kedua. Oh, rakaat 2, berarti nanti tasyahud awal. Begitu sujud, bangkit dari sujud, kemudian sujud lagi, kemudian bangkit, harusnya tasyahud awal. Karena pikiran kita melayang-layang kemana-mana, urusan kerjaan, dan seterusnya. Akhirnya kita berdiri. Kadang-kadang sadar-sadar sudah di tengah-tengah. Sudah baca Fatihah, baru astagfirullah. Tadi rakaat kedua, harusnya saya tasyahud awal. Tapi sudah di tengah-tengah rakaat. Gimana ini? Atau baru berdiri, di tengah tegak, belum sempat sempurna, ingat, ini rakaat kedua. Turun lagi. Atau sudah berdiri tegak, tapi belum sampai Fatihah. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang seperti ini, kita harus mengikuti aturan, saudaraku sekalian. Keraguan ini harus kita hilangkan. Tapi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jangan ragu, ikuti dalil. Bagaimana dalilnya? Ibu buka hadis nomor 361. Ini seorang ragu-ragu di dalam sholatnya. Ketika di rakaat kedua, dia ragu, tidak tasyahud awal, kemudian naik. Baru setelah itu sadar, ini rakaat kedua, tapi sudah berdiri atau belum. Anda jangan ragu saat itu. Memutuskan teruskan sholatnya, atau Anda duduk lagi. Coba silakan dibuka. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu, lalu ia bangun tanpa terlebih dahulu duduk tasyahud setelah 2 rakaat dan ia sudah sempurna berdiri, maka lanjutkanlah dan tidak perlu kembali turun untuk duduk. Dan hendaknya ia sujud sebanyak 2 kali, namun apabila belum sempurna berdiri, maka hendaklah ia duduk dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Hadis riwayat Abu Daud. Baik, saya jelaskan. Begini Ibu, saya ibaratkan tentu sih kita semuanya mengibaratkan. Sedang di rakaat kedua, harusnya tasyahud awal. Tiba-tiba saya naik. Begitu saya naik, saya baru sadar, harusnya tasyahud awal. Anda saat itu jangan ragu. Apakah teruskan masuk rakaat ketiga, berarti tanpa tasyahud awal, ataukah Anda duduk lagi untuk tasyahud awal? Anda jangan ragu. Gimana caranya? Ini dia. Idza syakka ahadukum faqama fi rak'atain.
Apabila kamu dalam keadaan sholat tapi ragu-ragu di rakaat kedua, seharusnya tasyahud awal. Fastamma qa'iman, lalu dia ternyata naik. Bukannya tasyahud awal, naik berdiri dan sempurna berdiri. Falyamdi, maka hendaklah jangan kamu duduk karena Anda telah sempurna. Maka diganti wal yasjud sajdatain. Ganti nanti sebelum salam Anda sujud 2 kali. Fa illam yastatim qa'iman, tapi jika Anda belum sempurna berdirinya, fal yajlis, maka kamu duduk lagi. Fala sajid, fala sahwi alaihi. Enggak ada sujud sahwi baginya. Baik, saya buatkan contoh. Saya rakaat kedua, harusnya tasyahud awal. Saya berdiri. Kalau sudah sempurna berdiri saya jangan duduk. Teruskan rakaat ketiga. Berarti saya tidak tasyahud awal. Tidak mengapa. Karena tasyahud awal hukumnya sunnah. Buktinya bukan rukun karena Rasul nggak perlu mengganti. Perintahkan nggak usah ganti. Tapi ganti dengan sujud syahwi. Tapi apabila saya sudah berdiri tapi belum sempurna, duduk lagi, tasyahud awal selesaikan, berarti Anda sempat lupa, tapi lupanya dihilangkan oleh Anda, ditinggalkan keraguannya. Anda betul, berarti Anda tetap tasyahud awal, maka karena Anda tetap tasyahud awal, sholat Anda benar. Sempat lupa saat mau berdiri ke rakaat ketiga, maka saat itu Anda tidak perlu sujud sahwi. Sholat Anda normal. Hanya sedikit terganggu oleh setan, sempat lupa berdiri. Pertanyaannya, kapan dikatakan sempurna berdiri? Kapan dikatakan belum sempurna berdiri? Belum sempurna berdiri bisa begini, dari sujud. Allah. Baru begini, baru sadar. Turun lagi sudah. Baru separuh membungkuk. Sadar, harus tasyahud awal. Turun lagi sudah. Gimana kalau sudah berdiri tegak? Apabila berdiri tegak baru gerakan, apabila berdiri tegak baru gerakan, belum masuk ke rukun. Rukun itu apa? Baca Fatihah. Jadi ibu sudah Allahu Akbar. Sudah tegak. Di sini berkecamuk. Ini rakaat kedua kan ya. Saya harus tasyahud awal. Yakinkan, langsung tasyahud awal. Turun. Sebab apa? Anda belum masuk rukun. Tapi kalau sudah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru satu ayat. Ayat kedua masuk. Saya sudah masuk rukun. Berarti Anda sudah berdiri tegak. Jangan dibatalkan rukun. Kenapa? Rukun itu hukumnya wajib. Sementara tasyahud awal hukumnya sunnah. Maka sunnah dikalahkan oleh yang wajib. Anda teruskan sampai selesai, lalu diganti dengan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, tentang bacaan sujud sahwi tidak ada riwayat yang sahih. Ada riwayat yang dhaif dari Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Doa sujud sahwi itu adalah Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Engkau ya Allah yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah mengantuk dan tidak pernah lupa. Maknanya bagus, tapi tidak pernah ada contoh dari Rasul doa itu. Kalau begitu, apa doanya sujud sahwi? Sama saja seperti doa sujud. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini yang benar. Kenapa? Rasul tidak pernah mencontohkan doa tertentu untuk sujud syahwi. Demikianlah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Maka apabila kita terlupa di dalam bilangan rakaat tadi, yakinkan yang sedikit. Apabila kita terlupa, bagaimana? Apakah tadi harusnya sujud tasyahud awal atau tetap berdiri? Lihat keadaan.
Jika sudah sempurna berdiri, maksudnya adalah masuk rukun, maka jangan duduk. Sempurnakan, selesaikan sebelum salam. Sujud sahwi 2 kali, baru salam. Tapi apabila belum sempurna, maka duduklah kembali. Kapan dikatakan belum sempurna? Belum masuk rukun. Yang dimasuk rukun adalah bacaan surat Al-Fatihah. Maka sepanjang belum masuk kepada Al-Fatihah, Anda belum dianggap sempurna, maka duduk lagi, tasyahud awal selesaikan, berarti Anda lupa tapi langsung dikoreksi, maka tidak perlu lagi sujud syahwi. Demikian. Wallahu a'lam. Sampai sini saya hentikan dulu. Silakan yang mau bertanya berkaitan sujud syahwi. Monggo. Yang mau raise hand boleh, atau Ibu jika sudah ada pertanyaan di chat, silakan di chat bacaannya. Waalaikumsalam, Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, kalau sujud sahwinya itu misalnya setelah kelupaan pas setelah at-tahiyatul akhir itu setelah salam itu boleh nggak sujud sahwinya dilakukan? Baik. Apabila seseorang lupa dalam bilangan rokaat 3 atau 4, 2 atau 3, kan tetapan sedikit, berarti dia harus sujud sahwi. Terkadang sudah ingat nanti sebelum salam sujud sahwi. Kadang-kadang setan ganggu, lupa lagi sujud sahwinya. Apa yang terjadi? Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru sadar, saya kan harusnya sujud sahwi tadi. Tapi sudah keburu salam. Maka bagaimana caranya? Maka caranya adalah Anda sujud sahwi setelah salam. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar belum sujud sahwi, segera sujud sahwi setelah salam. Tidak perlu salam lagi. Tapi apabila kesalahan itu terkadang terjadi dialog, coba Ibu buka di Bulughul Maram, hadis nomor 357. 357. Dari Ibu Mas'ud. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada beliau. Beliau menjawab, memangnya ada hadap ke sesuatu yang terjadi di dalam sholat, tentunya aku akan memberitahu kalian. Tetapi ketahuilah, aku adalah manusia Sepertinya mungkin connect-nya Bu Ade kurang bagus ya, sering terputus-putus. Bu Ade sepertinya keluar ini terpental. Saya lanjutkan ya Pak Ustaz. Boleh, silakan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat, dan ketika telah selesai dari salam, ada yang berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu yang terjadi di dalam salat? Beliau menjawab, memangnya ada apa? Para sahabat menjawab, engkau telah melakukan salat begini dan salat dan begitu. Ibnu Mas'ud berkata, beliau kemudian melipat kedua kakinya dan menghadap ke kiblat, lalu sujud sebanyak 2 kali, kemudian salam. Setelah itu beliau menghadap ke arah kami dan bersabda, sesungguhnya kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam salat, tentunya aku akan memberitahu kalian. Tapi ketahuilah, aku adalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Maka apabila aku lupa, ingatkanlah aku. Dan apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu di dalam salatnya, maka hendaklah dia memperkirakan yang paling benar. Lalu sempurnakanlah dan sujudlah sebanyak 2 kali sujud. Jadi, karena sudah ada pembicaraan. Tadi saya katakan, Ibu
Pertanyaannya tadi, saya salah lupa dalam sholat. Lalu saya tegakkan. Harusnya sebelum salam setelah tasyahud akhir, saya sujud sahwi 2 kali. Ternyata saya lupa juga, keburu salam. Maka apabila Anda sholatnya sendiri, Anda cukup sujud sahwi 2 kali. Nggak perlu salam lagi. Sendiri, tanpa ada koreksi. Tapi ketika Anda bersama atau Anda sendiri, tapi ada dialog. Rasul sholat suatu ketika. Ada kesalahan dalam sholat. Tapi para sahabat tidak mengingatkan. Khawatir masih ada wahyu. Boleh jadi ada perubahan sholat. Maka apa yang terjadi saat itu? Rasul diingatkan oleh sahabat. Ya Rasul, Anda sholat begini-begini. Kenapa begitu kata Anda? Iya, Anda tidak seperti biasa sholatnya. Ternyata kesalahan Rasul adalah beliau sholat duhur 4 rakaat, harusnya ternyata 5. Tapi beliau tidak nyadar. Sadar-sadar kapan? Sadar-sadar setelah salam. Diingatkan sahabat. Begitu diingatkan sahabat, Anda begini. Maka Rasulullah kemudian menghadap kiblat lagi, melipat kakinya seperti orang lagi tasyahud. Kemudian beliau sujud sahwi. Sekali, bangkit, duduk. 2 kali, bangkit duduk, salam lagi. Salam lagi. Demikian. Tapi kalau seandainya kesalahan itu terjadi, kemudian langsung diingatkan, kalau ibu sendiri meskipun tidak berjamaah, ada yang ingatkan, misal tadi, Mama, tadi aku lihat Mama sholatnya 5 rakaat deh sholat duhur. Enggak deh, Mbak. Beneran diperhatikan. Setelah tasyahud awal, kemudian naik lagi 3. Kirain mau ngapain, Mama? Nambahin 3. Kenapa ada yang nggak ngomong? Kirain Mama ini. Ada dialog di sana. Sepanjang ada dialog, maka ibu sujud, kemudian ibu salam lagi. Sekarang coba dilihat, dibuka di Sahih Muslim, hadis nomor 527. 527. Dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya, pada suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat zuhur 5 rakaat. Setelah selesai sholat ditanyakan orang kepada beliau, apakah rakaat sholat bertambah ya Rasulullah? Jawab beliau, mengapa begitu tanya Anda? Jawab mereka, Anda sholat 5 rakaat. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sujud 2 kali. Dengan dalil ini ada pilihan. Seandainya setelah ada dialog, kemudian dikoreksi, lalu baru sujud sahwi tanpa salam lagi, boleh. Karena sudah selesai sholat, salam. Maka boleh. Jadi Rasul sholat duhur 5 rakaat, tapi tidak diingatkan oleh para sahabat. Begitu sudah selesai sholat, ditanya Rasul, ya Rasulullah, Anda sholat duhur kok 5 rakaat? Tidak, saya 4 rakaat. 5 rakaat ya Rasul, Anda kebanyakan. Rasul nggak banyak kalam, nggak banyak cakap. Langsung menghadap kiblat, beliau sujud sahwi 2 kali. Dan di sini tidak diriwayatkan, beliau salam. Cukup sujud sahwi 2 kali. Pilihannya 2, silakan ibu mau pilih. Salam lagi, boleh. Tanpa salam lagi, juga boleh. Tapi yang lebih utama adalah ketika telah ada perbincangan, Rasul mengucapkannya, sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi di hadis sebelumnya. Demikian, wallahu a'lam. Silakan, barangkali ada pertanyaan yang lain. Seska, mau tanya Seska? Ada yang resen, Pak? Oke. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, untuk sujud sahwi itu apa berlaku juga jika kita lupa jumlah sujud? Jadi misalnya, saya suka berdoa kan di setiap sujud. Nggak tahu karena kebanyakan doa, akhirnya kita lupa ini duduk yang apa, harus duduk lagi atau harus berdiri atau harus tasyahud akhir. Nah, terus akhirnya saya tambahin aja gitu. Itu harus sujud sahwi juga nggak ya? Kejadian ini memang terkadang terjadi. Contohnya yang tadi, kita agak panjang. Katakanlah, saya sedang sujud. Doa. Setelah itu, bangkit dari sujud. Rabbi firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Doanya nggak terlalu panjang. Lalu sujud lagi. Panjang doanya. Di saat ini seharusnya saya naik ke rakaat berikutnya.
Atau kalau sudah tasyahud akhir, ya berarti saya duduk tasyahud akhir. Tapi saya lupa. Tadi saya sudah sujud belum ya? Padahal sudah 2 kali, tapi lupa, ragu-ragu. Maka saat itu Ibu, ambil yang yakin. Anda baru 1 kali sujudnya. Sujud lagi. Berarti Anda 3 kali sujud, tidak ada masalah. Jika Anda memang meneruskan rakaat, teruskan rakaatnya. Jika Anda tasyahud akhir, berarti selesaikan tasyahud akhirnya. Karena Anda menambahi jumlah rukun. Kan sholat zuhur rukunnya hanya 4. Kenapa jadi 5? Nambahin. Kenapa? Karena ragu-ragu. Maka sengaja ditambahin. Karena ya harus diambil yang sedikit. Padahal sudah pasti benar. Ternyata ditambahin. Sama, Ibu harusnya sudah yakin itu tadi. Sujud 2 kali. Setan mengganggu. Karena kita sempat doa cukup panjang dalam sujud. Begitu mau bangkit, ragu-ragu. Langsung berdiri di rakaat berikutnya. Atau saya tadi belum sujud ya. Padahal sudah sujud, tapi sempat lupa. Sujud lagi Ibu. Jadi sujudnya dalam rakaat itu berapa kali? 3 kali. Anda menambahin rukun. Maka di saat itu bukan menambah dengan sengaja, akan tetapi karena lupa. Gangguan setan. Apa yang harus Ibu lakukan? Nanti setelah selesai tasyahud, sebelum salam, Ibu sujud sahwi 2 kali. Demikian. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz. Iya, silakan berikutnya. Ibu Dewi, silakan mau bertanya langsung. Makasih, ya, terima kasih Mbak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Kejadian, halo, Tes? Waalaikumsalam. Ustadz, kejadiannya itu saat, iya, kejadiannya itu saat sholat witir, saya berniat sholat witir 3 rakaat. Lalu saat rakaat ketiga, saya ragu, ini sudah rakaat ketiga atau belum. Saya mengambil pedoman dengan ngambil yang sedikit, saya bangkit, lalu menerus ini kan rakaat 1 lagi. Nah di tengah itu saya iya tadi kan bacaannya ini jadi sudah 3. Lalu apa yang saya lakukan Ustaz? Saya membatalkan terus saya ke bawah sujud ini karena witir itu Ustaz atau gimana Ustaz harusnya? Ganjil. Ya, baik. Sholat duhur itu genap atau ganjil? Genap, nggak boleh ganjil. Kenapa kok bisa ganjil? Karena rupa bilangan rakaat. Jadi kedudukan ini berlaku baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Anda sholat tahajud 2 rakaat. Biasanya kalau sholat tahajudnya 2 rakaat, nggak lupa. Karena 2 rakaat itu sholat subuh jarang orang lupa. Sholat sunnah jarang lupa. Yang sering lupa itu duhur, asar, maghrib, isya. Karena bilangannya lebih dari 2. Ada tasyahud awal. Nah, biasanya orang kalau sudah rutin witir dan memilih surat yang dibaca itu sudah dawam, boleh. Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Kemudian yang kedua, Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian yang ketiga, Qul huwallahu ahad. Ya. Suatu ketika sudah sampai Qul huwallahu ahad. Sudah sampai, kemudian apa? Begitu sujud, harusnya tasyahud, ini dia diganggu setan. Naik lagi. Sudah sampai alhamdulillahirabbil alamin ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Mau baca surat? Loh tadi udah. Al-A'la udah, Al-Kafirun sudah, Al-Ikhlas sudah. Berarti sudah 3 kali dong. 3 rakaat dong. Sudah terjadi. Apakah langsung duduk? Jangan Ibu, selesaikan. Baca lagi. Ibu tinggal baca suratnya. Misalkan tambahkan Al-Falaq An-Nas. Berarti Ibu dari 4 rakaat. Betul. Ini bukan Ibu sengaja menambah, tapi kaifiat contoh Rasul tadi. Jika kamu ragu-ragu, tentukan yang sedikit. Maka meskipun Ibu sholatnya 4 rakaat, tetap dihitung oleh Allah itu witir. Kenapa? 1 rakaat tambahan itu bukan Ibu sengaja menambahkan, tapi karena ragu-ragu bilangan. Prinsipnya adalah pesan Rasulullah. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang kamu ragu, menuju kepada yang kamu tidak ragu. Jadi ketidakraguan itu paling baik dan benar. Karena itu gangguan syaitan. Maka witir Ibu 4 tetap sempurna dihitung 3. 1 itu dibayar dengan sujud syahwi. Jadi jangan duduk dibatalkan, jangan Ibu. Tidak boleh menghentikan rukun sholat. Teruskan. Seperti tadi, tasyahud awal.
Kalau belum sampai ke rukun, batalkan, nggak masalah karena belum masuk rukun. Tetap sujud sahwi, tetap tasyahud awal. Tapi kalau sudah sampai rukun, rukun itu wajib, jangan dibatalkan. Maka yang sunnahnya dibatalkan. Nggak perlu ada tasyahud awal, langsung diteruskan rakaat ketiga, keempat, setelah tasyahud akhir, selesai sebelum salam, sujud 2 kali. Demikian wallahu a'lam. Syukran Ustadz, jazakallah khairan. Masih pertanyaan Pak Ustadz? Silakan. Ibu Waning, silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustadz dan teman-teman. Tadi diceritakan saat Rasul itu melakukan sujud sahwi setelah beriru 5 rakaat, atau seandainya kita menjadi imam seperti itu. Nah itu saat kita sujud sahwi itu, pada saat Rasul sujud sahwi, bagaimana dengan makmumnya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana dengan makmum? Kaifiatnya begini. Makmum wajib mengikuti imam. Apabila imamnya tidak sujud sahwi, maka tidak sujud sahwi. Tapi makmum wajib mengingatkan. Kalau imamnya diingatkan sujud sahwi, makmum ikut. Tapi kalau imamnya diingatkan sujud sahwi, imamnya ngeyel, enggak, kamu yang salah, saya benar kok. Berarti enggak sujud sahwi. Maka makmum tidak perlu ikut. Makmum tidak perlu ikut. Dan kejadian ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat ikut sujud sahwi bersama Rasul. Coba Ibu baca hadis nomor 351. Di Bulughul Maram, Pak Ustadz. Bulughul Maram 351. Dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika sholat zuhur bersama para sahabat, beliau bangkit ada 2 rakaat yang pertama tanpa duduk tasyahud awal terlebih dahulu. Para sahabat pun bangkit mengikuti beliau. Ketika beliau hampir selesai sholat dan para sahabat menunggu salamnya, beliau bertakbir dalam keadaan duduk tasyahud akhir dan melakukan sujud sebanyak 2 kali sebelum salam. Lalu setelah itu beliau salam. Diriwayatkan oleh 7 imam. Dan berarti ini adalah lafaz Bukhari. Berarti sahabat ikut apa enggak? Ikut nggak Bu di situ dijelaskan? Coba lihat. Ya. Teruskan. Hadis berikutnya belum selesai hadisnya. Tadi baru diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana dalam riwayat Imam Muslim? Dalam riwayat Muslim disebutkan beliau bertakbir untuk setiap kali sujud dalam keadaan duduk. Beliau sujud dan para sahabat pun ikut sujud bersama beliau. Beliau melakukan hal itu sebagai pengganti duduk tasyahud awal yang terlupakan tadi. Kelupaan. Nah, seperti itu Ibu. Dan Rasul lakukan sebelum salam. Karena beliau langsung sadar, ingat. Sedangkan tadi kelupaan sholat 5 waktu 5 rakaat diingatkan setelah itu. Jadi intinya jika imamnya sahwi, makmum wajib ikut sahwi. Jika imam tidak sahwi, maka makmum jangan sahwi. Itu di dalam Bulughul Maram nomor 362. Silakan Ibu buka. 362. Silahkan. Pertanyaan lagi masih Pak Ustadz? Afan, Ibu, tadi masih menjawab, saya tunjukkan tolong Bulughul Maram 362. Oh, maaf. Bahwasanya kaidahnya apabila imam sujud sahwi, maka makmum yang di belakang imam wajib sujud sahwi. Tapi kalau imam tidak ada sahwi, tidak sujud sahwi, makmum tidak perlu sujud sahwi sendirian. Dari Umar. Mau dibacakan lagi ya Pak Ustadz? Aduh maaf ini signal saya nggak gitu bagus Pak Ustadz. Dibacakan, nggak apa-apa. Dari Umar radhiyallahu anhu. 362 silakan.
Dari Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bagi yang berada di belakang imam tidak wajib sujud sahwi apabila imam lupa. Apabila imam lupa, maka imam wajib melakukan sujud sahwi dan juga orang yang berada di belakangnya, makmun. Hadis riwayat. Maksudnya apa? Kalau imamnya sujud sahwi, makmumnya ikut sujud sahwi. Makmumnya ikut sujud sahwi. Tapi kalau imamnya tidak sujud sahwi, maka tidak ada kewajiban makmum sujud sahwi sendirian di belakang imam. Tergantung imam. Kesalahan di imam, imam yang menanggung. Demikian. Maka Rasul berapa kali tadi salah diingatkan, Rasul nurut dengan perkataan sahabat. Karena sahabat banyak, pastinya persangkaan sahabat lebih benar. Rasul kemudian meyakini bahwasanya yang disampaikan sahabat benar, maka beliau sujud sahwi. Padahal sudah berbincang-bincang. Wallahu a'lam. Demikian. Masih pertanyaan Pak Ustadz? Tanya dong, mau bertanya dong. Silakan. Ibu Neni, maaf, ini tadi Ibu Neni udah raise hand, Ibu Neni. Silakan. Siap. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sujud sahwi itu kan 2 kali ya Pak Ustadz. Kemudian berapa kali ucapannya ya Pak Ustadz? Subhanallahumma Rabbana wa bihamdi Allahumma firli. Itunya berapa kali Pak Ustadz? Sebagaimana setiap sujud boleh 1 kali. Bahkan boleh tidak membaca apa-apa. Yang paling penting sujudnya. Tanpa baca pun nggak masalah. Tapi membaca lebih baik. 1 kali boleh. 3 kali boleh. Silakan ganggannya. Terkadang Rasul itu lama. Kadang-kadang singkat. Nah, tergantung kesalahannya. Karena kesalahannya yang agak fatal, Rasulullah agak lama. Sujud lama tidak seperti biasanya. Apa kasusnya? Saya buatkan sebuah contoh kasus begini. Ibu, maaf, kalau tadi kan kebanyakan rokaat, salah bilangan rokaat, lalu ditentukan yang sedikit dan seterusnya, tasyahud awal, kemudian tadi sujudnya kebanyakan. Sekarang seandainya ibu, misal, ibu sholat asar. Qadarullah, sholat duhur, ibu sudah lakukan. Di saat ibu dalam keadaan di rumah saudara di Bandung. 3 hari di sana, sholatnya kosor. Duhur sudah dikosor. Setelah duhur sudah dikosor, kemudian jam 1 ibu pulang dari Bandung menuju ke Jakarta. Sampai Jakarta 3:30. Misal. Ibu belum sholat asar. Qadarullah, ibu sholat sendiri di rumah. Suami ibu ke masjid. Ibu sholat di rumah. Pada saat ibu sholat di rumah, ibu sholat asar hanya 2 rakaat. Persangkaannya ini dalam safar, sehingga cuma kosor. Assalamualaikum. Sudah, ibu zikir, ibu doa. Baru sadar, ternyata baru 2 rakaat. Apa yang akan ibu lakukan? Monggo, ada yang jawab dari jamaah atau Bu Adin jawab, monggo. Apa yang akan ibu lakukan? Sholat lagi 2 rakaat. Nambah 2 rakaat atau batalin sholat mulai dari awal? Nambah 2 rakaat. Nambah 2 rakaat, Ustaz. Nambah 2 rakaat. Bukan membatalkan. Bukan membatalkan. Baik. Supaya tidak ragu, kita harus tahu ilmunya. Bukan, kan tadi ibu sudah salah. Karena niatnya itu ya kali Ustaz. Karena niatnya safar tadi. Jadi ulang lagi kali ya. Saya sedang ilustrasikan. Nggak usah safar deh kalau gitu deh. Ibu sedang sholat asar. Tapi setelah 2 rakaat, salam dianggap sudah 4 rakaat. Berarti kan baru 2, kekurangan 2. Sudah ngobrol, sudah bincang sama anak. Misal bincang lah. Ibu sudah selesai, sudah doa. Karena ba'diyah asar nggak ada sholat sunnah. Maka setelah ibu sudah selesai doa, dzikir doa, ibu buka pakaian sholat. Ditegur anak ibu. Mama tadi sholat apaan? Sholat asar. Kok cuma 2 rakaat? Misalkan, kok cuma 2 rakaat? Enggak, Mama 4 rakaat. Ih, bener cuma 2 rakaat kok. Apa yang akan ibu lakukan? Sujud sahwi. Pernah terjadi sahwi Ustaz. Baik, tetap ibu sholatnya hanya 2 rakaat. Sujud sahwi. Tambah 2. Kalau saya tambah 2, saya pernah terjadi soalnya. Baik, jangan ragu. Imbil ketepatan. Di mana
Supaya jangan ragu, pakai ilmu. Gimana dalilnya? Coba Ibu lihat di Bulughul Maram. Kisah secara lengkap. Hadis nomor 352. Jadi, di situ diceritakan suatu ketika Rasul sholat petang. Sholat petang itu sholat asar. Perawi lupa apakah duhur atau ke asar. Tapi yang jelas salah satu dari sholat petang. Pastinya asar. Kalau duhur itu sholat siang. Apa yang terjadi? Rasul ternyata 2 rakaat salam keluar dari masjid. Lalu menuju ke sebuah tempat di mana di situ ada sebatang kayu. Rasulullah berpegang pada kayu itu, terlihat ada marah di wajahnya. Ada sesuatu masalah di wajahnya. Pasti ada pikiran. Apa yang terjadi kemudian setelah itu? Ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar, ada sahabat Utsman, tapi nggak berani negur Rasul. Orang-orang yang biasanya sholatnya cepat-cepat, seneng orang munafik. Sholat asar jadi 2 rakaat, kan senang. Langsung keluar, sholat sudah dikosor, sholat sudah langsung pulang. Sementara di situ ada sahabat-sahabat pilihan Rasul. Maka tidak berani menghadap. Ada sahabat Rasul yang namanya Dzal Yadain. Dipanggil Rasul, ya Dzal Yadain. Orang yang kedua tangannya lebih panjang dari kebiasaan orang. Maka berhadap, ya Rasulullah, Anda sholat 2 rakaat. Apakah sholat asar sudah dikosor atau Anda lupa? Apa jawab Rasul? Bahkan saya tidak lupa. Saya sempurna sholatnya. Rasul menganggap 4 rakaat. Padahal 2 rakaat. Ya Rasulullah, Anda cuma 2 rakaat. Diyakinkan. Karena di situ ada sahabat yang lain, ada Abu Bakar, ada Umar. Semuanya mengagetkan. Semuanya memberikan. Yakni membenarkan perkataan Dzal Yadain. Rasulullah mengatakan, akhirnya diyakinkan oleh Allah bahwa Rasul Anda salah. Anda baru 2 rakaat. Apa yang terjadi? Rasul masuk lagi ke masjid. Sahabat ikut masuk ke masjid. Rasul menambahkan sholat yang kurang 2 rakaat. Ditambahkan. Nggak perlu dari awal. Nambahin saja 2 rakaat. Bagaimana niatnya? Bismillah. Setelah ditambahkan 2 rakaat, selesai tasyahud salam. Assalamualaikum ke kanan. Assalamualaikum ke kiri. Kemudian setelah itu, Rasulullah sujud. Lama sujudnya. Kemudian beliau bangkit dan sujud lagi, lama sujudnya dan bangkit. Jadi suatu ketika bacanya diperpanjang boleh. Suatu ketika hanya 1 kali bacaan boleh. Enggak baca sama sekali, yang penting gerakan sujud sahwinya boleh. Siap, Ustaz. Wallahu a'lam. Demikian. Jazakallah Jadi yang khairan, benar adalah Ustaz. tambah 2 rakaat ditambah dengan sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Setelah salam. Jangan salam lagi. Karena tadi sudah salam pertama ketika cuma 2 rakaat. Salam lagi menyudahi sholat sempurna 4 rakaat. Sujud sahwi langsung berhenti tanpa harus ada salam. Demikian. Siap, jazakallah khairan, Pak Ustaz. Pak Iya. Berikutnya Ibu silahkan jika ada pertanyaan di chat. Tanya Pak. Boleh tanya Pak? Silahkan yang langsung raise hand silahkan. Silakan Ibu. Monggo. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, sekarang ini musim hujan terus. Kadang-kadang azan kita tidak dengar. Itu bagaimana ya Pak ya? Seorang wanita di rumah tidak mendengar azan tidak mengapa. Kita bisa punya jam. Kita bisa lihat waktu sholat. Artinya di saat ibu tidak mendengar azan, ya berarti ibu tidak bisa menjawab azan. Tidak mendapat pahala menjawab azan. Tapi tidak mengapa. Hatta tidak musim hujan. Ibu rumahnya jauh dari masjid. Nggak kedengaran azan, tidak ada masalah. Bolehkah ibu membeli alat seperti jam yang sekaligus mengingatkan azan? Boleh. Bolehkah menjawab azan dari situ? Boleh. Sepanjang ibu tidak mendengar azan dari masjid. Nggak ada masalah. Maka kapan ibu sholat? Setelah telah memasuki waktu sholat. Tapi alangkah baiknya kalau ada qobliyah, sholat dulu qobliyah. Bahkan doa dulu. Setelah itu selesai, Anda baru naik, Anda iqomat untuk diri Anda, kemudian sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, dan semua sholat. Intinya, baik itu dalam keadaan hujan, atau dalam keadaan kita tidak mendengar adzan dari masjid, maka tidak mengapa kita melaksanakan sholat meskipun belum kedengaran adzan. Sebetulnya hanya nggak kedengaran adzan. Yang penting sudah masuk waktu sholat. Demikian Ibu. Wallahu a'lam. Jadi kita tidak perlu membaca doa-doa sudah azan, Pak? Tidak perlu. Karena apa? Karena membaca doa setelah adzan, menjawab adzan itu jika mendengar.
Jika tidak mendengar, kecuali sedikit lapat-lapat Ibu. Kayaknya sudah adzan tuh. Tapi karena hujan, suaranya gemuruh. Agak jauh masjidnya, sehingga suaranya hanya sedikit. Cuman kayaknya sudah sempat adzan. La ilaha illallah, sudah selesai. Meskipun hanya perkiraan. Boleh Ibu tetap membaca. Tapi tidak bisa menjawab karena tidak mendengar lafaz adzannya. Demikian Ibu, wallahu a'lam. Ya. Syukran, Pak. Iya. Tadi ada yang mau menanyakan mengenai wudhu, apakah makan dan minum itu membatalkan wudhu ya, Pak? Apa atau makan dan minum tidak membatalkan wudhu secara otomatis, kecuali ada yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dikecualikan? Coba Ibu baca hadis nomor 81. Bulughul Maram ya Pak Ustadz? Iya, di Bulughul Maram 81. Dari Jabir bin Sumurah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Apakah saya wajib wudhu sehabis makan daging kambing?" Beliau jawab, "Jika kamu mau silahkan." Lalu ia bertanya lagi, "Apakah saya wajib wudhu sehabis makan daging unta?" Beliau jawab, "Iya." Dari hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang bertanya, "Ya Rasulullah, saya sudah wudhu. Setelah itu saya makan daging kambing, dibakar, digoreng atau apapun." Maka dia bertanya, apakah atawaddu minal luhmi al-ghanam? Saya wajib wudu ketika saya makan daging kambing? Qala in syi'ta. Rasul, ya kalau kamu wudu nggak apa-apa. Apa artinya kalau gitu? Diserahkan kepada yang bersangkutan. Nggak apa-apa. Wudu nggak apa-apa. Jangan ragu. Mana yang Anda pilih? Tapi ya Rasulullah, kalau makan dagingnya onta, kata Rasulullah, wudulah. Jangan dipertanyakan, kenapa ya kok daging onta disuruh wudu? Daging kambing nggak boleh nggak wudu. Sami'na wa ata'na. Ini dari Rasul. Nggak mungkin Rasul berdusta. Ini dari Allah. Maka urusan syariat, kalau ada dalilnya, hadisnya sahih, jangan ragu-ragu. Wala takunanna minal. Jangan kamu ragu-ragu. Kenapa? Kebenaran dari Allah. Dan pasti Rasul Allah telah sampaikan pada Rasul. Karena Rasul sudah katakan, yang namanya makan onta harus wudu, yang namanya selain onta nggak perlu wudu, ya sudah. Di kita nggak makan daging onta. Apakah setelah makan dan minum harus wudu? Ya tentu saja tidak. Ini makan daging kambing. Kita kadang-kadang dalam keadaan bersaum, saat buka cuma makan korma, minum air putih, teh manis, makan kolak, makan es buah, makan sedikit makanan misalkan, apa itu misalkan mungkin makanan sayuran dan seterusnya. Nah saat itu Anda tidak wajib wudu, tapi untuk menghilangkan kotoran di mulut, karena kalau ada kotoran di mulut, Anda tetap sholat, ada yang nyangkut-nyangkut, pasti Anda terganggu, khusyuknya hilang, maka minimal Anda berkumur-kumur, bersihkan di mulut sampai yakin tidak ada kotoran sehingga tidak ada yang mengganggu. Gimana saat lagi sholat tiba-tiba yang nyembelit mulut tiba-tiba turun? Jangan begini, jangan begitu. Ambil di lidah, ambil pakai tangan. Lepetkan ke baju kita. Beres. Jangan begitu, tidak boleh. Adabnya kurang baik. Seperti orang melubdah. Kata Rasulullah, apabila seorang di antara kalian melubdah, jangan di depan Anda, jangan di sebelah kanan. Ludahlah di sebelah kiri, kemudian tutup pakai pasir. Jadi, ketika kita membuang sisa makanan, karena saya tadi habis makan, yakni sekedar berbuka, kemudian menuju ke masjid, atau kau salat dulu di rumah, baru setelah itu makan besar, maka tidak perlu wudu. Prinsipnya, makan dan minum tidak membatalkan wudu. Kecuali makan daging onta. Wallahu a'lam. Demikian. Pak Ustadz, minta tolong dijelasin lagi yang soal menambahkan 2 rakaat yang Rasulullah lakukan. Setelah 2 rakaat kan sujud sahwi ya Pak Ustadz. Nah itu habis itu setelah sujud sahwi nggak perlu salam lagi ya Pak? Salam dulu Ibu. Salam dulu kan? Salam dulu. Baik, saya jelaskan. Saya jelaskan begini. Apabila kesalahan kita masih terkoreksi dan ingat di dalam sholat, maka sebaiknya setelah tasyahud akhir, sujud sahwi 2 kali baru salam. Apabila ternyata saya lupa harusnya sujud sahwi dulu baru salam, ternyata saya kemudian salam, baru ingat belum sujud sahwi, maka sujud sahwi dulu, kemudian setelah salam sujud sahwi lagi, sujud lagi 2 kali sujud sahwi, salam lagi.
Atau boleh tidak salam lagi. Silakan. Tapi apabila menambah kekurangan, 2 rakaat sudah selesai, dianggap selesai. Ternyata kurang. Maka tambahkan yang kurang. Kalau maghrib berarti kurangnya 1 rakaat. Kalau isya, asar, duhur berarti kurangnya 2 rakaat. Tambahkan 2 rakaat. Sempurna. Lalu tasyahud akhir. Lalu salam. Salam dulu diselesaikan. Setelah salam baru sujud sahwi 2 kali. Tanpa salam lagi. Demikian cara sujud sahwi. Yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustadz, izin bertanya. Silakan. Ya, Pak Ustadz, tadi mengenai sujud sahwi itu kita tetap baca doa di antara 2 sujud ya, Pak Ustadz? Sama, sujud sahwinya juga sama, di antara 2 sujudnya juga sama. Tidak membaca pun insya Allah tidak. Karena bacaan doa di antara gerakan sujud, itikaf, dan seterusnya sujud antara 2 sujud itu semuanya hukumnya sunnah. Tetapi membaca tentu itu lebih afdol. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, Ibu Ratna mau bertanya, silakan Ibu Ratna. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Afwan mau nanya soal keraguan gini. Kemarin itu dari Bandung habis sholat Jumat. Pikiran kan kita mau makan dulu. Jadi saya pikir takutnya sholat asar terlambat. Saya sholat qashar zuhur sama asar. Qadarullah ternyata nggak jadi makan langsung. Kan sekarang tol cepet Pak. Sampai di sini ternyata masih waktu asar. Dan saya ragu-ragu apakah saya harus salat harusnya bagaimana Pak? Itu nggak perlu salat lagi atau harus sempurnakan asar? Karena ternyata masih masuk asar di sini sampai di Jakarta. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Ibu, kepada orang yang sudah melaksanakan sholat wajib, maka tidak ada kewajiban mengulangi sholat wajib. Ibu di saat dalam keadaan safar itu punya hak untuk menjamak, termasuk mengqashar. Mengqashar dan juga menjamak. Katakanlah, setelah selesai urusan di Bandung, tadi Ibu katakan, punya niat nanti setelah selesai sholat duhur, di perjalanan kita akan mampir, makan siang. Mungkin sampai Jakarta bisa terlambat. Sholat asarnya nanti takut ketinggalan. Dah, asar aja ditarik. Nggak ada masalah. Karena ini dalam rukhsah. Maka ibu sholat duhur, bagi suami tentu sholat Jumat. Bagi ibu sholat duhur, setelah ibu sholat duhur 2 rakaat karena dikosor, karena safar, ibu langsung menjamak kosor. Asar ditarik ke duhur. 2 rakaat. Setelah itu, qadarullah nggak jadi makan. Sampai rumah 2:30. Nggak ada macet, nggak ada apa. Belum asar, belum. 3/4 baru asar. Begitu waktu asar tiba, ibu jangan ragu. Ibu sudah sholat asar. Tidak perlu asar lagi. Tidak perlu asar lagi. Kenapa? Saya sudah selesai melaksanakan sholat. Itulah yang namanya rukhsah, kelonggaran dari Allah. Maka ketika sudah melaksanakan kewajiban, kewajiban gugur. Jangan dilaksanakan lagi. Kecuali, ini pengecualian khusus. Seorang suami atau ibu, bahkan seorang wanita, nggak sudah sholat asar tadi, beres qashar. Sampai rumah jam 2:30, belum asar. Siap-siap mau ke masjid, mau ngapain? Mau dengerin kajian. Qadarullah ba'da asar ada tabligh akbar, ada pengajian. Saya mau dengerin kajian di masjid. Sampai di masjid, ternyata agak sedikit mengundur waktu sholat asar. 10 menit. Kenapa? Ustadznya belum datang yang mau ngisi kajian, sekaligus mengimami. Sehingga apa? Dibacakan di situ ada zikir yang ada zikir dulu, doa dulu, kemudian ada yang qobliyah asar, ada yang tahiyatul masjid, sampai kemudian ibu perkirakan sampai masjid ibu sudah selesai sholat asar. Ibu nggak perlu kan? Ternyata sampai sana dikumandangkan iqomat, berarti baru mau sholat asar. Maka ibu wajib mengikuti imam sholat asar. Nilainya bagi ibu adalah sholat sunnah. Nilainya bagi ibu sholat sunnah. Jadi
Kalau ibu sudah selesai sholat tapi tidak ke masjid di rumah, maka ibu tidak perlu sholat lagi. Tapi kalau ibu sudah selesai sholat, ibu berencana ke masjid dan menyaksikan di masjid ada orang sholat berjamaah, ibu wajib ikut. Nanti ibu dapat pahala. Bagi orang yang sholat wajib, dapat pahala wajib. Bagi ibu karena wajib sudah selesai, tapi ibu mengikuti orang yang baru sholat berjamaah, nilai sholat itu bagi ibu adalah sholat sunnah. Demikian ibu. Demikian yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Apabila ada orang yang sudah sholat berjamaah, sudah sholat di waktunya, lalu ketemu dengan imam, maka wajib mengikuti. Itulah yang terjadi. Dan ini bisa dilihat di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 428. Dan sini nanti akan... Niatnya apa itu kalau sholat di masjid itu begitu? Ya. Niatnya apa? Sunat apa wajib? Coba Ibu supaya jelas baca dulu hadis nomor 430 Bulughul Maram. Baca hadis nomor 430 Bulughul Maram. Dari Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah sholat subuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau telah selesai sholat. Ketika beliau telah selesai sholat, tiba-tiba ada dua orang yang tidak ikut sholat, maka beliau pun memanggil keduanya. Lalu dibawalah kedua orang itu ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara keduanya datang dalam keadaan bergemetar. Beliau pun berkata kepada keduanya, apa yang menghalangi kalian untuk sholat bersama kami? Keduanya menjawab, kami tadi telah sholat di rumah kami. Maka beliau bersabda, janganlah kalian melakukan hal itu. Apabila kalian sudah sholat di rumah kalian, lalu kalian mendapati imam dalam keadaan belum sholat, maka sholatlah kalian bersamanya. Karena yang kedua itu jadi sunnah buat kalian. Hadis riwayat Ahmad. Sebetulnya terjemahan rumah itu kurang tepat, Ibu. Rihal, di tempat. Jadi kasus kejadian ini bukan di Madinah. Rasul suatu ketika bersafar dengan para sahabat. Dan seperti biasa, Rasul itu ada pos-pos sahabat di mana posnya tempat ini, tempat ini, tempat ini. Pada suatu ketika sholat subuh, sahabat yang di pos itu sudah sholat di tempatnya. Di rihal, bukan di rumah. Bukan fi baitihi, di rumahnya, bukan. Kalau di rumahnya ntar khawatir. Oh, kalau gitu laki-laki boleh dong sholat di rumahnya. Tidak boleh, laki-laki itu sholatnya ke masjid berjamaah. Intinya di sini, laki-laki tersebut sudah sholat di tempatnya. Firyahalia, di tempatnya dia. Di posnya dia. Lalu ada kepentingan menemui Rasul. Di saat sampai di posnya Rasul, Rasul dan para sahabat, di situ Yazid bin Al-Aswad bercerita, baru mau sholat. Dikumandangkanlah iqamat untuk sholat subuh berjamaah. Rasul sholat subuh